Selamat siang, salam rahayu dan salam budaya. Pada siang hari ini kita berada di Warung Gong yang berada di Desa Tegelenan. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ada Pak Ihsan Widodo dan juga tokoh masyarakat yang ada di Srengat. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait tentang sejarah Kabupaten Srengat dalam kurun waktu 1830 sampai 1863, yaitu dalam masa peralihan dari Kabupaten Srengat kemudian ke Kabupaten Blitar. Terima kasih. Kita akan bersama-sama. Kalau kita berbicara dan bercerita ini berdasarkan fakta dan juga berdasarkan dokumen-dokumen. Jadi kalau Srengat dulu pernah berstatus pemerintahan sebagai kabupaten pada periode 1765 sampai 1830, dan itu sudah sering kami paparkan dalam unggahan-unggahan. Sekarang kami teruskan masa peralihan setelah Kabupaten Srengat itu dihapus pada tahun 1830 berdasarkan resolusi 31 Desember 1830 nomor 10. Itu atas dasar resolusi penghapusan dan juga dikuatkan dengan perjanjian Spreh tanggal 3-4 Juli di Ngawi yang menyatakan penataan ulang kabupaten-kabupaten baru. Sekarang yang kita kaji, ya kita analisa, kita telah masa peralihan setelah dihapus itu apa langsung menjadi Kabupaten Blitar. Nah, jadi ini yang kita dokumen yang kita kaji saat ini, karena tidak serta-merta bahwa Kabupaten Srengat itu dihapus langsung terbentuk Kabupaten Blitar. Ternyata di sini dokumen menunjukkan ada tulisan pada tahun 1859 sampai 1863 itu Blitar masih mempersiapkan kabupaten mandiri, dan pada tanggal 1 April 1863 itu adalah sudah terbentuk Regenskap Blitar dengan bupati pertamanya Raden Tumenggung Aryo Ronggajinegoro, sehingga pada 1 April ini adalah tanggal pelantikan Bupati Blitar pertama di Blitar. Tetapi sebelumnya itu sudah dirintis, jadi mulai tahun 1859. Kira-kira rintisan Kabupaten Mandiri itu 4 tahun baru. Kalau di sini tercantum 1863, berarti kan 30 tahun ke depan, 30 tahun setelah Srengat dihapus itu baru terbentuk Kabupaten Blitar. Jadi terpautnya itu 30 tahun. Tapi kalau dikaitkan dengan berdirinya Kabupaten Srengat di seputar tahun 1765, sedangkan Blitar adalah 1863, itu 100 tahun. 100 tahun. Jadi 100 tahun lebih dulu dari Blitar, bayangkan. Ini. Jadi ini adalah bukti-bukti dokumen. Nah, seperti ini. Coba Pak Nur dengan Wojo ini yang hubungannya dengan Raden Tumenggung Aryo Ronggajinegoro itu mana namanya? Adiling Blitar, Asisten Presiden W.H. Pander L, 20 Februari 1863.
Ya, terus yang di bawahnya Kemudian Regen. Regen itu bupati. Regen yaitu Raden Tumenggung Aryo Adinegoro. Tanggalnya 1 April 1863. Nah, Jaksa Raden Ngabei Sumorejo. ya, terus 25 Februari 1850. ya itu 59 gitu. ya, betul berarti ya. Penghulu Kasan Suhodo. Nah, Kasan Suhodo itu nama Kasan jelas dari Gang Kulon. Nah, 31 Maret 1846. 46. Kemudian Griffier Griffier itu pembantu hakim. Jabatan Belanda itu orang Belanda. ya Van Valen 15 Juli 1863. Nah, ya. Ini adalah bukti autentik tentang Afdiling Blitar. Afdiling itu adalah wilayah Blitar. Sedangkan di sini tertulis Regen itu adalah bupati. Ini adalah pelantikan bupati pertama Blitar Raden Tumenggung Aryo Adinegoro pada tanggal 1 April 1863. Jadi sebelumnya pun sudah ada rintisan. Jadi Ronggo Adinegoro itu sudah merintis 4 tahun sebelumnya, mulai tahun 1859. Tetapi dalam perjalanan, karena Ronggo Adinegoro itu orangnya mungkin visioner, ya, selain daerahnya maju, tetapi di situ tetap ada indikasi banyaknya laskar-laskar Diponegoro yang masih tersisa di daerah Serengat dan Blitar, sehingga pada tahun 1868 itu Bupati Ronggo Adinegoro menulis surat pengunduran diri, ya, pengunduran diri. Daripada diberhentikan, beliau menulis permohonan diri untuk mengundurkan diri, tetapi dia sekaligus menunjuk anak mantunya yang bernama Raden Tumenggung Aryo Warsokusumo untuk menggantikan kedudukannya sebagai bupati yang sebelumnya adalah pateh. Jadi Warsokusumo itu bupati Blitar yang kedua, ya, anak mantu dan juga pateh sebelumnya. Oke, Pak Wid, pertanyaan. Dalam kurun waktu 1830 sampai 1863, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Wid, untuk persiapan peralihan kabupaten dari Kabupaten Serengat ke Kabupaten Blitar ini ada persiapan kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun. Ya. Oke, pertanyaannya Pak Wid. Di wilayah Blitar, setelah lengsernya atau dihapusnya Kabupaten Serengat, secara otomatis di wilayah Blitar secara keseluruhan kan belum ada kabupaten. Belum. Ya. Tidak serta-merta langsung jadi. Terus pertanyaannya, pengendali pemerintahan pada waktu itu ini dikendalikan oleh siapa, Pak? Ya. Jadi ketika Serengat itu sebagai kabupaten dihapus, ya, karena ada pengikut-pengikut Diponegoro yang ngumpul, itu kedudukan Serengat dan Blitar itu adalah sama, yaitu bahasa Belandanya onder Regenskap. Onder Regenskap itu adalah setingkat dengan distrik, ya, setingkat dengan kawedanan. Nah, Blitar dengan Serengat itu kedudukannya mulai sama, ya, kedudukannya mulai sama. Jadi di bawah kekuasaan residen, seorang residen yang posisinya di Kediri, namanya J. Laub. J. Laub itu petinggi residen yang mengawasi daerah Blitar dan Serengat dalam masa peralihan sampai 1848 Gunung Kelut meletus. Nah, karena Gunung Kelut meletus itu posisinya, lokasi pemerintahan itu ada di Pakunden. Jadi ada masa peralihan itu sebelumnya ada di Pakunden. Ya, ada yang memperkirakan
ada dua versi, satunya di Do Kolonial, satunya di SNKN 2. Nah, sehingga pada tahun 1850, 2 tahun setelah letusan itu, presidennya mengundurkan diri, Jelop itu. Akhirnya diganti under Regenskap, yaitu wakil bupati atau setingkat Pedono yang namanya Partowijoyo. Ya, jadi Partowijoyo setelah itu hanya 2 tahun sampai 1852 diganti Aryo Adikusumo. Nah, itu juga setingkat Pedono, ya, masih belum kabupaten. Sehingga sampai 1859 mulailah datang sosok tokoh baru, yaitu Aryo Adinegoro, yang mempersiapkan daerah Blitar untuk menuju Kabupaten Mandiri 4 tahun setelahnya, yaitu tepat pada tanggal 1 April 1863 dilantiklah Bupati pertama Blitar, yaitu Raden Tumenggung Aryo Ronggo Adinegoro, yang posisinya sudah di utara alun-alun, karena itu setelah letusan Gunung Kelut. Jadi kesimpulannya, terbentuknya Kabupaten Blitar dengan terbentuknya Kabupaten Srengat itu hampir 100 tahun terpautnya, 1765 dengan 1863, hampir 100 tahun. Tapi terpautnya dengan penghapusan, dengan terbentuknya kabupaten itu 30 tahun. Jadi Srengat ini memang lebih dulu jauh. Seandainya itu tidak dihapus, mungkin ya sudah jadi kota besar. Ya, karena di Srengat pun juga rel-rel kereta api, kereta angkut yang namanya lori itu juga sudah terbentuk 1900-an, yaitu di Tangsi sebagainya. Kata dasar penjelasan penjenengan perubahan Kabupaten Srengat dan Kabupaten Blitar yang begitu lama. Kalau tidak salah Pak Wid menyebutkan 100-an tahun. Ya. Nah, daerah yang asalnya Kabupaten Srengat dan Blitar, yang Srengat wilayah kabupaten itu dihapus, akhirnya kedudukan Srengat dan Blitar itu kan sama. Sama, iya, betul. Sama. Nah, posisi pemerintahannya seperti apa ini saat itu? Lokasinya ada di mana? Ya, bentuk pemerintahannya. Oh, iya. Jadi Blitar itu yang menguasai siapa? Oh, iya. Sebelum terbentuknya awal-awal bupati yang diperkirakan menurut penjenengan ada di sebelah sungai, apa itu, sungai yang Sungai Pakuden yang besar itu, ya, sekitar itu. Sebelum kantor bupati itu beralih yang sekarang ada di utara alun-alun. Utara alun-alun, ya. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan saya, selama kurun waktu itu posisi Srengat dan posisi Blitar itu menjadi daerah bagaimana? Ya. Karena kan kabupatennya sudah dihapus. Ya. Srengat jadi bukan kabupaten, Blitar pun juga belum kabupaten. terbentuk. Nah, Ya. terus itu pemerintahannya kayak apa? Yang mengendalikan siapa? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi begini, jadi setelah dihapus itu tahun 1830 tidak serta-merta langsung lenyap. Ya, itu mengalami masa peralihan selama 30 tahunan. Tetapi setelah dihapus itu, Srengat itu dari bupati dipimpin oleh wakil bupati atau under Regenskap tahun 1831 sampai 1833, yaitu Raden Ngabai Mertokusumo. Ya, kalau tidak salah hanya 2 tahun. Nah, setelah itu kedudukan antara Srengat dan Blitar ini adalah distrik. Distrik itu Bagian. Semacam bagian, tapi sudah setara dengan dipimpin oleh Pedono. Sudah dipimpin. Jadi Srengat dan Blitar itu sama-sama pemimpinnya Pedono. Tetapi dikendalikan oleh seorang residen. Karena Blitar dan Srengat itu di bawah residen Kediri.
ya waktu itu residen yang mengawasi tentang Serengat dan Blitar itu namanya Jilau. Mohon maaf, Pak, itu saya potong. Berarti kepala atau pimpinan daerah di Blitar, belum namanya kabupaten, dan pimpinan daerah yang Serengat, yang semula kabupaten sudah dihapus, itu punya tingkatan yang sama kalau ini. Punya kedudukan yang sama akhirnya. Iya. Iya. Berarti bukan berarti Blitar itu menjadi wilayahnya Kabupaten Serengat, tidak. Bukan. Tapi bukan. sama berdirinya. Ya, karena Gitu ya? ya itu bisa dibuktikan dengan keberadaan seorang Wedono, ya, waktu setelah penghapusan itu tumbuh Wedono antara lain Wedono yang kita sakralkan di masyarakat Serengat yaitu Raden Sutejo atau Tejo Kusumo atau Ndoro Tejo yang makamnya di Gunung Pegat itu gamblong ke timur lurus naik tinggi sekali. Nah, itulah bukti daripada penghapusan kabupaten itu dipimpin oleh orang Wedono. Jadi Wedono akhirnya timbul Wedono. Ya antara lain misalnya Wedono Ndoro Tejo, Wedono Jayeng Bintoro yang ada di Kalangbret, Wedono Jayeng Kusumo, Wedono Serengat yang dibuang ke Demuk Pucang Laban. Terus ada lagi Kanjeng Pangeran Adipati Sosrodiningrat itu juga Wedono Serengat yang naik pangkat menjadi bupati di Tulungagung. Dan bawahnya masih banyak lagi, antara lain ada Utomo, ada Edi Juwoto, ada Suprapto Wiryo Suprapto, ada Musigit Diryo Prawiro. Ini menjadi dari Wedono Serengat naik pangkat menjadi Bupati Bojonegoro. Ada Rusnadi, ada Herman Subari, ada Lohot Situmeyang. Lohot Situmeyang mungkin jenengan ingat ini dari Medan kalau salah. Ada Mujio, ada Abdurrahim itu yang mendirikan SMA Serengat itu tahun 18. Itu orang Jatimalang. Ya, 1984. Ya. Yang terakhir itu namanya Bambang. Bambang itu terakhir tahun 2021. Terakhir Kawedanan atau pembantu bupati di Serengat itu terakhir 2001 karena itu otonomi daerah akhirnya dihapus, akhirnya Kawedanan sudah nggak ada, Kawedanan lenyap, jadi mengalami vakum. Ketika itu Bupati Blitar Pak Muhadi itu mendirikan kantor imigrasi dan survei di antara 3 kawedanan Lodoyo, Wulingi, Serengat, dan Serengat yang terpilih. Maka 2002 dibangunlah kantor yang berskala internasional dan akhirnya 2003 bulan Januari berdirilah kantor imigrasi di Serengat. Dan imigrasi inilah yang memicu kejayaan Serengat tempo dulu. Karena tanpa ada imigrasi mungkin Serengat tidak sepesat ini. Nah, ini kembali lagi ke zaman peralihan 1830 sampai 1863. Seperti yang ditanyakan Pak Har tadi, bahwa sebelum terbentuknya Kabupaten Blitar, secara otomatis pemerintahan dalam bentuk kabupaten di Blitar kan belum ada. Belum ada. Peralihan belum ada kabupaten. Maksud saya ketika membicarakan Serengat kemudian Blitar itu kan dalam bentuk pemerintahnya Kawedanan. Iya, Kawedanan. Di bawah Residen Kediri. Ya. Kemudian apakah di Blitar ini selain Kawedanan Serengat, kemudian Kawedanan Blitar, apakah ada selain dari kedua kawedanan yang ada di sekarang wilayah Blitar? Ya, mungkin bisa ya, disampaikan Pak. Ya. Jadi setelah penghapusan kan terjadi masa peralihan. Ya. Itu yang tertulis, yang dokumennya kami temukan itu hanya distrik Serengat sama distrik Blitar. Sedangkan distrik Lodoyo
Wlingi itu setelah berdirinya kabupaten secara formal, yaitu ya 1 April 1863 itu. Akhirnya ada Kawedanan Wlingi, Kawedanan Lodaya, Kawedanan Srengat. Sekarang terbalik, Kawedanan Srengat dikendalikan oleh Kabupaten Blitar. Seperti Wlingi lah, dulu namanya apa Wlingi? Wlingi itu kan nama-nama kan baru aja. Dulu namanya Kabupaten Cungkup. Cungkup tapi di bawah Kabupaten Hantang. Jadi Wlingi itu termasuk wilayahnya Hantang. Hantang itu yang sekarang Ngantang. Jadi dulu itu banyak kabupaten-kabupaten itu banyak. Seperti misalnya wilayah KPH Perhutani Rejotangan itu kan di bawah Blitar. Nah itu seperti Retek Mujang 1 sama Kalibrantas Srikaton itu kan di bawah Srengat. Dulunya ketika Wedono Srengatnya Jayeng Kusumo, sehingga terjadi untran-untran Retek Mujang. Nah itu. Ngeten Pak Wit, pertanyaan malih. Tadi Pak Wit menyampaikan bahwa wilayah Kawedanan Srengat itu dulu sampai di Srikaton atau ya, Mujang 1. Srikaton, Mujang 1 Yang Kalibrantas. notabene bahwa Retek Mujang itu pada waktu pembangunannya itu yang di bawah pemerintahan Eyang Jayeng Kusumo. Kusumo. Iya. Nih, setelah perkembangan waktu, mungkin apakah bisa diceritakan Pak Wit, kenapa sekarang menjadi di wilayah ikut Kabupaten Tulungagung atau wilayah bukan wilayah lagi Kecamatan Srengat. Ya, jadi begini, Retek Mujang itu ya karena Wedono Srengat yang namanya Jayeng Kusumo itu kan diberi mandat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membangun Retek Mujang 1. Karena Retek Mujang 1 dan Srikaton dan Kalibrantas itu dulunya termasuk wilayah Srengat. Meskipun Kawedanan, tapi kan Kawedanan itu kan dimulai dari kabupaten dulu, sehingga kabupaten itu wilayahnya luas sekali. Nah, sehingga ketika Jayeng Kusumo menjadi Wedono Srengat mulai tahun 1878 sampai 1888, itu ada peristiwa dalam pembangunan Retek Mujang itu, sehingga terjadi peristiwa untran-untran Retek Mujang oleh Wedono Jayeng Kusumo. Oh berarti ngeten Pak Wit. Retek Mujang atau wilayah Srikaton itu dulunya wilayah kekuasaannya Kabupaten Srengat. Iya dulunya. Iya dulunya. Oh. Sedangkan Tulungagung itu namanya Ngerowo. Jadi Tulungagung itu adalah Kabupaten Ngerowo. Dan ini hubungannya kekerabatan biologis antara ayah dan anak itu antara Ngerowo dengan Srengat ini sangat dekat sekali. Karena Jayeng Kusumo itu juga putra Bupati Ngerowo yang namanya Jayaningrat, yang sekarang makamnya di Desa Majan, Kedungwaru, Tulungagung. Raden Adipati Jayaningrat ini memiliki putra yaitu Raden Mas Jayeng Kusumo yang kemudian menjabat Bupati Srengat yang akhirnya diberhentikan tidak hormat oleh Belanda hanya karena membela rakyat kecil. Sehingga Retek Mujang ke selatan ada jalan raya, itu namanya kan Jalan Jayeng Kusumo. Jadi nama suatu jalan itu menamakan jalan itu pemerintah itu mesti ada sejarahnya, mesti ada riwayatnya. Mohon maaf Pak Wit, masa peralihan. Kalau wilayahnya asal mula sudah Srengat menjadi kabupaten, kenapa justru sekarang yang masyhur itu adalah Kabupaten Blitar? Ya, mohon maaf ya. Kalau kita melihat sejarah, semestinya loh, jelas Blitar dengan Srengat, tua Srengat. Ya, sangat tua sekali. Nah, sangat tua kenapa akhirnya kok justru Kabupaten Blitar yang lebih masyhur
kemudian Serengat itu menjadi tenggelam. Ya, betul. Sesuai dengan kajian penjenengan, arahnya penjenengan kan ingin memunculkan Serengat. Ya. Karena katakanlah boleh disebut sebagai awal mula. Kenapa Serengat kok Nah, bisa sepi kenapa begitu Serengat ya? itu justru malah surut, tapi Blitar yang menjadi lebih besar. Apa penyebabnya? Mohon Oke, maaf, oke. Pak Wid untuk disampaikan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang Kabupaten Serengat itu sengaja dilenyapkan. Sebuah kota yang hilang, memang sengaja dilenyapkan. Karena apa? Karena pemerintah Hindia Belanda yang ada di Serengat atau di residen Kediri itu tidak mau kecolongan lagi adanya api nasionalisme pengikut Diponegoro itu muncul di daerah Serengat. Jadi ada dua alasan. Pertama itu karena pengikut Diponegoro banyak di sini. Yang kedua atas dasar perjanjian Spreh, dan yang ketiga ada resolusi 31 Desember. Dan kenapa yang sekarang yang masyhur Kabupaten Blitar? Karena setelah penghapusan ini Serengat itu dibuat lenyap, dibuat sepi. Akhirnya pergeseran kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, politik, dan itu sudah menuju ke Blitar. Tapi tidak serta-merta langsung jadi, tapi melalui rintisan yang sangat panjang sekali. Masa itu masih masa peralihan. Mohon maaf ya, orang-orang Belanda berarti kan takut dengan pasukannya Diponegoro. Iya, jelas takut. Karena pasukan Diponegoro itu hampir membuat negara Belanda bangkrut. Sudah kewalahan, sudah rasanya buntu ngatasi Diponegoro. Akhirnya dengan jalan tipu muslihat itu. Di mana titik-titik daerah yang ada indikasi pasukan Diponegoro mesti menjadi perhatian yang sangat serius sekali oleh pemerintah India, termasuk Serengat. Nah, yang membuktikan apa? Kok di sini pemukiman Diponegoro banyak sekali. Salah satu bukti adalah adanya Senopati atau makam Senopati yang ada di Gunung Pegat, yang paling barat di atas Senopati Cokro Manggoloyudo, Senopatinya Diponegoro. Dan juga tumbuh pondok pesantren Langkapan. Langkapan itu adalah juga dari pengikut Diponegoro. Purwokerto, ya, Wonorejo, Bagelen. Nah ini Bagelen. Bagelen itu dulu banyak pohon sawo itu banyak. Dan pohon sawo itulah yang merupakan kode sandi dan indikasi bahwa di situ merupakan pengikut Diponegoro. Karena pengikut Diponegoro itu membuat sandi. Sandinya apa? Pohon sawo, pohon manggis, pohon kepel. Mbahin jenengan rumiyin, lek penjenengan telusuri di belakang rumah atau di mana rumahnya itu mesti ada pohon sawo, dan itu adalah ciri khas. Bagelen ini adalah suatu nama yang diusung dari Bagelen, pusatnya Laskar Diponegoro yang ada di Jawa Tengah. Itu tua sekali ya, tua dalam artian peradaban wilayahnya, karena dibuktikan dengan adanya candi pertapaan dengan Meleri. Situs itu sudah tua, ditunjang lagi dengan kejadian Perang Jawa. Nah, jadi Bagelen itu sudah sangat. Desa saya ini, Desa Bagelen, bisa diartikan masyarakat pertama yang di sini dari daerah Bagelenan. Saya pernah mendengar apa itu desa, apa kabupaten, di sana itu ada Bagelenan. Nah, Bagelen itu daerah Purworejo, ya, betul, Jogja Selatan. Betul, itu basis, daerah-daerah basis itu. Berarti sangat dimungkinkan ya kalau masyarakat pemula Bagelenan ini berasal dari daerah Bagelenan Jogja Selatan atau daerah Purworejo. Ya, itu betul, itu masyarakat di abad pemerintah Hindia Belanda, Pak. Ya, jadi yang bisa terdokumentasi. Tetapi sebetulnya Bagelen ini sebelum adanya Kabupaten Serengat ini sudah ada peradaban. Karena apa? Kita lihat situs Candi Petapan
yang ditemukan pada tahun 1120 Saka atau 1198 Masehi. Candi Petapan itu sudah, itu berarti kan zaman kerajaan kuno, zamannya Kediri, kita dibawa di Erlangga, ya. Jadi itu diduga kuat merupakan tempat situs keagamaan dari kerajaan Erlangga, yaitu putrinya Erlangga yang bernama Kili Suci. Karena apa? Karena pembuatan candi ada Petapan dengan Meleri itu tidak 1 tahun 2 tahun, bisa puluhan tahun, dan melalui lintas zaman. Nah sekarang dari Kediri loh Pak Har, dari Kediri itu membangun candi itu kan ya tidak mungkin ujuk-ujuk dari Kediri datang ke situ. Dia kan mesti ada menginap, ganti pakaian, mandi, makan, tidur. Itu kira-kira ada di mana? Ya diperkirakan ada di eks lokasi kabupaten, karena di situ ada candi-candi yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Berarti itu memang tua sekali. Di situ ada prasasti Jambangan, bak mandi yang bertuliskan Jawa kuno. Itu menunjukkan bahwa sebelum peradaban Islam di daerah Serengat ini, di situ sudah ada lokasi, tapi belum tahu lokasi itu bentuknya pemerintahan setingkat apa. Tapi hal yang logis sekali, dari Kediri bangun Petapan, terus dari Singosari bangun Meleri. Itu kalau tidak ada tempat penampungan pertama untuk beristirahat, masuk langsung naik gunung, dan tidak mungkin. Nah, diperkirakan ada di eks lokasi kabupaten itu. Karena buktinya banyak. Kembali lagi ke zaman peralihan Kabupaten Serengat ke Kabupaten Blitar. Ini ada teman kita yang dari Sanan Kulon Kaliujung, mungkin juga kepingin bertanya. Mungkin monggo Pak. Pertanyaan saya cuma satu, apakah wilayah Sanan Kulon itu dulu ikut Serengat atau masuk Kabupaten Blitar? Nah, kalau ketika Serengat itu masih kabupaten, Ya. berarti wilayahnya luas menjangkau sampai di sana. Blitar juga. Ya, tetapi kalau sudah Kabupaten Serengat dihapus, otomatis kedudukan Serengat dan Blitar itu sama. Kemungkinan besar Sanan Kulon ikut wilayah Blitar, karena secara geografis kan lebih dekat. Iya. Nah itu ya, termasuk Purworejo. Purworejo di situ juga di mana Sentong ada ya. Iya. Nah itu termasuk ada riwayat dari pengikut Diponegoro juga. Ya, jadi ketika Serengat jadi kabupaten ini memang wilayahnya luas. Sekarang apa buktinya? Sampai ke Retek Mujang, sampai ke Kalibrantas, sampai Serikaton gitu. Ini kan berarti kan luas sekali. Jadi memang lebih dulu sekali Pak Nur. Ya, jadi kalau saya hitung itu hampir 100 tahun loh. Di sini mulai tumbuh kabupaten, Blitar itu belum apa-apa. Ya, jadi terpautnya jauh sekali. Jadi bukan ya Mas, bukan ini kan pemerintahan ya. Jadi bukan masalah apa itu hari jadi yang nama Balitar, Bali Tatar itu kami bukan ke situ. Jadi kami khusus bercerita dengan fakta berdasar dokumen. Ya, jadi kami yang nggak ada dokumen, nggak ada fakta, yaitu bisa dikatakan bentuk cerita, tapi bentuk cerita pun bisa dijadikan modal awal untuk melangkah mencari kebenaran kalau sudah menemukan bukti dan dokumen. Gitu loh. Ya. Jadi sementara itu ini memang Pak Nur, masa peralihan itu memang membingungkan sekali. Dan penelusuran dokumen dan data itu tetap berjalan Pak Nur. Tidak berhenti terus, tidak terus jalan. Akhirnya kami mendapatkan ini kan sambil jalan, iya kan? Iya. Ini sambil jalan, dokumen asli, ya. Ini jadi dokumen-dokumen itu tetap kita buru, ya.
kita gali sampai ke akar-akarnya. Maksud dan tujuan Pak Wid untuk menggali dokumen-dokumen keberadaan dari Kabupaten Srengat, apa tujuan utama Pak Wid? Mohon maaf, di era sekarang, zaman sekarang, kalau ditanya kabupatennya ya Blitar, Ya, kan begitu. Srengat itu hanya Kawedanan. Srengat itu hanya Kawedanan. Ya. Bahkan gitu. Mohon maaf, saya kan asli orang Blitar. Saat tahu saya dulu Kawedanan itu ya Kawedanan Srengat, Kawedanan Blitar, Kawedanan Lodaya, Kawedanan Belingi. Nah, sekarang sekali lagi tujuan Pak Wid kok ingin memperjelas, menggali lagi bahwa Srengat itu dulu kabupaten. Apa Pak Wid punya kemauan? Lho sing tua iki Srengat lho, nyapa kok Blitar? Apa ingin kabupatennya dialihkan ke Srengat lagi? Mohon maaf, ini ya pertanyaan ya mungkin Pak Wid punya dukungan ingin mendirikan Kabupaten Blitar, Kabupaten Srengat. Mohon maaf. Kembali lagi seperti dulu. Ya, itu begini Pak Har. Jadi awal mulanya tahun 2013 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar kan menyelenggarakan lomba penulisan sejarah lokal semua desa. Ya, tetapi diwakili oleh kecamatan. Kecamatan itu kebetulan menuju Desa Kauman. Iya. Nah, kami tahunya Kauman itu ada karena ada kabupaten, dan kabupaten ada mesti ada Kauman. Nah, akhirnya kami menulis, tapi dokumen dan bukti itu belum ada. Masih minim Bang, masih minim. Akhirnya kami menulis, selesailah tahun 2013. Waktu itu zamannya Bapak Deki. Ya. Lurah saya itu Pak Aan Adi Ajis. Iya, Adi Ajis, betul. Nah, perjalanan waktu 9 tahun kemudian kami mulai menemukan dokumen-dokumen ini, sehingga pada bulan Juli kemarin ada penulisan lagi secara lokal yang penyelenggaranya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Itu menyelenggarakan penulisan secara lokal. Kebetulan Srengat menunjuk Bagelen dan Kauman. Bagelen yang ditunjuk ini untuk menulis. Nah, akhirnya kami yang maju sebagai 10 besar. Lalu tujuan dan manfaat sejarah lokal itu satu, biar nanti tidak terjadi adanya sebuah generasi yang tidak mengenali asal-usulnya. Karena lebih mengerikan kalau ada suatu daerah, ada generasi tertentu yang sudah tidak kenal dengan asal-usul daerahnya, tidak kenal dengan leluhurnya. Nah ini. Yang kedua, yaitu supaya anak-anak muda, masyarakat tidak begitu mudahnya percaya kepada adanya pembelokan sejarah. Karena harus literasi sejarahnya harus ditingkatkan. Ya. Saya potong Pak Wid. Berarti maksudnya Pak Wid untuk mengungkap fakta-fakta Kabupaten Srengat, tidak ada indikasi agar nanti Srengat juga berdiri kabupaten. Nah, secara administrasi pemerintahan kayaknya tidak mungkin. Tetapi dari kondisi sosial ekonomi, ya sosial ekonomi di Srengat ini sudah mengarah, sudah membuktikan dan sedikit banyak mulai kembali ke kejayaan Srengat di tempo dulu. Ini kita sudah. Saya potong sekali lagi. Jadi kita wujudkan, kita tunjukkan kepada anak cucu kita bahwa Srengat itu pernah menjadi kabupaten. Nah, iya. Lebih dulu, lebih tua, lebih awal daripada kabupaten Blitar. Betul. Jadi kalau sekarang di era sekarang memang ya secara pemerintahan sah Kabupaten Blitar, Srengat menjadi wilayahnya Kabupaten Blitar. Tapi secara sejarah awal, lebih dulu
Kabupaten Serengat. Kabupaten Serengat, betul. Cuma karena politik, Belanda takut dengan anak buah Diponegoro, sehingga Serengat yang dulunya sudah kabupaten itu dihancurkan, dibumi hanguskan, semacam itu ya Pak Wid? Iya, betul. Nah sekarang penjenengan sebagai anak bangsa yang dilahirkan di Serengat ingin menunjukkan Serengat dulu pernah jaya, kan begitu ya? Karena banyak yang tidak tahu Wah, dulunya iya, Serengat itu bagaimana. Mungkin masnya yang kan tidak tahu Serengat itu ya. Dia tahunya cuma kawedanan. Kawedanan. Jadi hampir semua masyarakat, semua orang Sengaja dibodohkan, tidak tahu. Serengat itu adalah kawedanan. Hampir semuanya begitu. Padahal sebelum kawedanan itu adalah kabupaten. Pertama memang sengaja dilenyapkan. Yang kedua untuk ini adalah salah satu cara strategi politik Belanda ya untuk menutup kejayaan Serengat sekaligus menutup api nasionalismenya pengikut Diponegoro. Biar tidak, karena Belanda itu menghadapi Diponegoro itu sudah hampir kolap. Karena saking buntunya akhirnya harus dengan jalan ngapusi air. Jadi intinya Pak Wid ya, Pak Wid untuk menyampaikan ini hanya sebagai fakta sejarah. Fakta Sejarah. Ya, bercerita dengan fakta. Ya, Ya. bahwa Serengat pernah menjadi kabupaten. Serengat hilang dari kabupaten yang sekarang muncul jadinya Kabupaten Blitar. Ya. Bahkan Serengat menjadi bawahan Kabupaten Blitar. Terbalik. Lenyapnya Kabupaten Blitar karena Kabupaten. politik Lenyapnya Belanda. Kabupaten Serengat. Ya, lenyapnya Kabupaten Serengat itu karena politik Belanda, Ya, betul. ketakutan dengan keberanian pasukan Diponegoro. Nggih, Intinya Pak. begitu Nggih, ya. leres. Sekarang penjenengan ingin mengungkapkan le cah nom era baru, ojo lali karo sejarah. Ingat yang Ya, namanya betul. jas merah. Ya, Menurut ya. Bung Karno, Ya. jangan sampai melupakan sejarah, Ya, betul. sehingga Serengat tetap diuri-uri karena pernah menjadi kabupaten. Pernah jaya. Nah, Pernah jaya. Ya, betul. terima kasih Pak Wid Nggih. penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, juga tahu jati diri kita. Saya selaku warga desa Bagelenan juga berterima kasih. Saya lebih punya pemahaman. Oh, Bagelen ini aslinya keturunan dari Bagelenan, Purworejo, Jogja bagian selatan. Berarti kita masih termasuk orang Jawa ya Pak. Terima kasih Pak Wir. Mungkin masih ingat ada pohon-pohon sawo. Masih di tempat mbah saya. Mohon maaf Pak Wir. Nenek saya itu juga insya Allah termasuk keturunan dari Diponegoro. Ya, saya percaya. Nenek buyut itu makamnya ada di utaranya Kesamben, Pagerwojo. Yang Terminal naik. iya, beliau mengikuti Mbah Jugo. Mbah Jugo itu kan juga pasukannya di Diponegoro. Ya. Terima kasih Pak Wid. Penggalian-penggalian sejarah semacam ini bisa kita manfaatkan. Semoga kebaikan Pak Wid untuk membuka, bukan hanya membuka sejarah, tapi juga membuka pengetahuan untuk anak cucu kita, untuk tambahan pengertian. Jadi sekali lagi sejarah memang sangat penting. Pak. Sejarah itu bisa kita gunakan sebagai dasar pengalaman untuk menuju masa depan lebih baik. Betul. Jadi saya sebagai orang Serengat, loh, dulu pernah jadi kabupaten. Sekarang jadi kebanyakan. Kita harus memacu. Memacu bukan berarti iri, bukan berarti ingin membuat pemerintahan, tapi ingin mengembalikan kejayaan yang sudah pernah kita alami, yang dulunya ditenggelamkan. Kita ingin muncul ya Pak Wid. Leres Ya. Pak. Mungkin Pak Har
semerepe lek ngriki kabupaten nggih sik niki wau. Ya, Apa mungkin sudah dengar? sebenarnya sudah Sudah dengar dengar, Pak oh. Wid, cuma lebih jelas karena Pak Wid punya data bisa menerangkan sehingga kami jadi sangat memahami. Mudah-mudahan dengan penggalian ini bisa memudahkan pengetahuan masyarakat Srengat. Berikan edukasi, Pak. Ya, terima kasih Pak Wid penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih obrolan kita siang hari ini yang berada di Kapegong. Kita telah menggali tentang sejarah Kabupaten Srengat dalam masa peralihan antara tahun 1830 sampai tahun 1865. Tadi kita juga bincang-bincang dengan Pak Insanu Widodo sebagai narasumber dan juga Bapak Hermianto yang dari Desa Mbagelen, juga tokoh Pini Sepuh yang ada di wilayah Srengat, dan juga dari Mas Yulis dari Sanan Kulon Kalipucung tadi juga menanyakan ke kami. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Srengat dan membawa hasil yang nantinya berguna kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.